Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aryan Fatir ASK Gunawan. Saya dengan NPM 4524210016, saya ingin mempresentasikan tugas besar praktikum algoritma struktur data dengan dosen Ibu Sri Rezeki Chandra. Nah, di sini program tugas besar yang saya buat adalah toko sembako dengan nomor 30. Nah, di sini saya menggunakan inputan, lalu saya juga menggunakan struktur, pointer, queue menggunakan array, merge sort, yang merge sort itu ascending, B-tree, binary tree. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke presentasi programnya. Di sini saya membuat include IOStream, lalu include string using namespace std. Nah, lalu di sini saya membuat konstanta maksimal pembeli atau max pembeli itu ada 10. Lalu di sini ini untuk jumlah barangnya itu ada 5 dengan variabel bernama Aryan, yaitu nama saya sendiri. Lalu di sini saya menggunakan nama barang Aryan itu bertujuan untuk menamakan barang-barang dari toko sembako, yaitu ada beras, gula, minyak, telur, dan sabun. Lalu setelahnya ada harga barang. Harga barang ini merupakan harga barang dari nama barang tersebut. Misal ini beras. Beras ini harganya adalah 12.000. Gula ini harganya 10.000. Minyak harganya 15.000, telur harganya 22.000, sabun harganya 5.000. Lalu di sini saya menggunakan struk. Nah, di sini struk ini untuk pembelian, seperti untuk nama pembeli, nama barang, jumlah dan total harganya. Lalu di sini saya menggunakan SDL queue menggunakan array. Nah, SDL queue menggunakan array, di situ ada struktur dan fungsi-fungsinya. Nah, di sini ada struktur queue, yaitu queue first dan last, dan pembelian data maksimal pembeli atau max pembeli. Lalu di sini ada fungsi buat queue, yaitu fungsi untuk membuat queue-nya, yaitu queue tanda panah first sama dengan queue tanda panah last sama dengan -1. Lalu di sini ada is kosong, yaitu queue first sama dengan -1. Nah, jika kosong maka queue first itu -1. Lalu fungsi is penuh, yang dimana jika is penuh itu dia di dalamnya itu ada queue last sama dengan max pembeli -1 atau kurang 1. Lalu di sini ada void end queue, yang dimana ini adalah proses dari SDL queue menggunakan array, yang dimana di sini ada if is kosong, pointer queue, lalu ada queue tanda panah first sama dengan queue tanda panah last sama dengan 0, else if tanda seru is penuh, pointer queue, yaitu queue sama tanda panah last plus plus, jika tidak queue penuh. Lalu di luar if else ada queue tanda panah data, queue tanda panah last p. Nah, di sini untuk struktur itu saya menggunakan struktur pembelian dan struktur queue. Lalu di sini untuk pointer ada pointer queue untuk di SDL queue menggunakan array. Di sini jadi selain struktur saya juga menggunakan pointer juga dan menggunakan queue array. Lalu setelah diproses queue array-nya, queue menggunakan array, lalu ini ada fungsi untuk mencetak queue-nya atau memberikan output dari queue-nya. Jadi selama i itu sama dengan queue first, lalu i itu kurang atau sama dengan queue last, maka i plus plus. Lalu di sini akan memberikan output, yaitu nama pembeli, barang, jumlah, dan total harga.
Lalu di bawahnya ada fungsi qsort, yang dimana ini adalah fungsi proses dari Q menggunakan array. Nah, kiri hold sama dengan kiri, sama dengan kir, kanan hold sama dengan kan, pivot sama dengan array kir. Lalu di sini ada proses pertukarannya. Nah, di sini ada akhir sama dengan pivot, pivot sama dengan kir, kir sama dengan kiri hold, kan sama dengan kanan hold. Lalu di sini ada if atau jika kiri kurang dari pivot, maka memanggil qsort kir pivot minus 1. Nah, jika kanannya itu lebih besar dari pivot, maka qsort angka atau pivot plus 1 kan. Nah, di sini adalah proses dari Q menggunakan array. Nah, lalu di bawahnya ada merge sort ascending. Nah, merge sort ascending itu mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi merge dan fungsi merge sort. Nah, di sini ada fungsi merge, yaitu berisikan integer r array, integer l, integer m, dan integer r. Nah, di sini itu adalah fungsi proses dari merge sort itu sendiri. Nah, dari semua fungsi proses yang ada di sini, disinilah proses dari pembentukan kita mau ascending atau descending. Nah, jika ascending, maka programnya akan seperti ini. L array i, jika L array i kurang atau sama dengan R array j, maka R array k++ sama dengan L i++. Nah, jika ingin descending, maka ini bisa diubah menjadi seperti ini. Namun di sini saya menggunakan ascending. Nah, jadi fungsi ascending itu mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi yang terkecil itu ditaruh di sebelah kiri dan yang terbesar itu ditaruh di sebelah paling kanan. Jadi prosesnya itu mereka mencari bilangan-bilangan yang terkecil lalu ditaruh di bagian paling depan. Simpelnya seperti itu. Lalu di sini ada fungsi merge sort, di mana dalamnya itu ada integer r array, integer l, integer r. Jika l itu kurang dari r, maka m itu sama dengan 1 ditambah r kurang 1 dibagi 2. Lalu memanggil fungsi merge sort yang ada di atas, memanggil fungsi merge sort lagi dengan m ditambah 1, lalu r, lalu memanggil dari merge itu yang ada di bagian sini, lalu memanggil r, l, m, r. Lalu di sini ada fungsi b3. Nah, di sini juga ada pointernya. Nah, di sini fungsi b3 itu ada kelas b3 node. Nah, di sini saya menggunakan public, yang dimana di dalam public itu ada string pointer case. Nah, di sini adalah pointernya lagi yang ada di b3. Lalu di sini saya membuat integer t, n, lalu membuat boolean leave. Setelah itu saya membuat b3 node itu pointer c. Lalu di sini ada b3 node integer t, boolean leave. Setelah itu membuat fungsi traverse, inverse non full, split child, dan b3. Lalu selanjutnya ada kelas b3, saya membuat public juga. Lalu di sini saya membuat pointer root,
lalu membuat integer t, bit3 integer t itu dengan root sama dengan 0, t sama dengan t. Lalu di dalamnya ada void insert string k. Lalu membuat void transverse. Jika root, maka root menunjuk traverse. Lalu boolean search string k return root and end root menunjuk string k. Lalu di sini ada bit3 node dan bit3 node integer t boolean leaf. Lalu di sini ada t sama dengan t, leaf sama dengan leaf, t sama dengan new string 2 dikali t min 1 atau kurang 1. Lalu c sama dengan new bit3 node dikali 2 kali t. Lalu n sama dengan 0. Lalu di sini saya membuat fungsi bit3 node traverse yang dimana di situ ada loopingan jika i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah, selama maksudnya. Lalu di bawahnya ada jika tanda seru leaf, maka c dalam kurung i atau array i menunjuk traverse, mencetak keys array i. Jika tanda seru leaf, maka c menunjuk traverse. Lalu di sini saya membuat bit3 node, pointer bit3 node. Nah, di sini saya juga membuat fungsi bit3 untuk insertnya. Setelah itu saya juga membuat fungsi bit3 node jika insertnya itu tidak full atau tidak penuh. Lalu di sini saya membuat bit3 node split child. Setelah itu saya membuat binary tree dan di dalamnya juga ada pointer. Nah, di sini saya membuat struktur juga, yang dimana di sini ada struktur bnode atau bit3 node. Nah, saya namain bnode. Nah, di sini saya ada bnode. Nah, ini pointer dari left dan right. Nah, di sini saya juga membuat pointer new node, pointer insert binary name. Lalu saya membuat pre-order, fungsi pre-order dari bnode pointer root. Nah, di sini langsung masuk ke main program. Di sini memanggil q key, lalu di sini membuat q. Setelah itu bit3 tree-nya ada 3. Lalu di sini ada integer jumlah. Lalu di sini saya menginput jumlahnya. Seperti yang saya bilang, saya di sini menggunakan inputan pada materi saya. Jadi nanti pembeli itu menginputkan ada berapa sih orang yang beli. Setelah itu mau beli barang apa aja dan jumlahnya berapa. Nah, di sini saya masukkan jumlah pembeli. Nah, di sini itu adalah input dari jumlah pembelinya. Jadi yang beli itu ada berapa. Setelah itu di dalamnya itu ada input nama pembelinya. Jika inputnya ada 2, maka di situ nanti kita bisa menuliskan nama pembelinya itu 2. Misal yang belinya itu ada Nadia dan Aryan. Nah, di situ nanti di loopingan sini kita bisa menuliskan Nadia dan Aryan. Lalu di sini ada loopingan untuk memilih barang. Nah, di sini memilih barangnya itu apa? Nah, di sini if yang sini adalah jika memilih barang yang tidak tersedia. Misal di bagian barang itu ada beras, gula, minyak, telur, dan sabun. Nah, misal contoh studi kasusnya saya pengen beli sabun wajah. Nah, di toko saya kan tidak ada. Nah, maka akan
teroutput barang tidak tersedia jika saya menginputkan angka yang tidak ada atau barang yang tidak ada. Lalu di sini ada proses dari penginputan barang dan NQ, yaitu dari Q menggunakan array tadi. Setelah itu mencetak Q. Nah, di sini adalah dari Q-nya tadi. Jadi fungsi Q menggunakan array dipanggil ke sini. Setelah itu di sini ada proses untuk Q sort. Nah, jadi setelah diproses lagi, di sini akan mencetak Q-nya. Nah, lalu di sini ada B3. Nah, di sini B3 itu fungsinya itu untuk mengurutkan harga. Jadi mengurutkan nama, mengurutkan total harga, lalu mencetaknya. Nah, di sini untuk yang B3 itu di bagian sini. Jadi memanggil traverse. Nah, kalau misalnya binary tree itu ada di bagian mulai dari cout dan sampai sini saja. Lalu di bawahnya itu ada metode pengurutan merge sort yang menggunakan ascending. Nah, di sini adalah pemanggilan merge sort. Lalu di sini mencetak Q, lalu mencetak Q hasil merge-nya. Nah, langsung saja kita ke bagian output programnya. Di sini saya ingin menuliskan plus sembako 2 CPP tugas besar atau tugas, kita panggil tugas. Nah, di sini saya memasukkan jumlah pembelinya. Misal jumlah pembelinya itu ada 2. Oke. Ya, nama pertama itu Aryan. Nah, saya mau beli apa nih? Saya pengen beli beras dengan jumlah 1. Nah, sini di loopingan tadi itu saya kan tadi membeli nama pembelinya itu 2. Nah, nama pembeli keduanya itu misal Nadia. Si Nadia ini pengen beli gula dengan jumlah gula 1. Nah, di sini ada cetakan. Nah, jadi antrian barangnya itu yang pertama tadi ada Aryan dulu, lalu ada Nadia dulu, lalu ada pengurutan dari Q sortnya dari SDL Q menggunakan array. Nah, diubah karena Q sort saya juga menggunakan ascending, maka ini yang harganya awalnya 12.000 itu turun ke bawah. Nah, jadi Nadia yang paling awal. Lalu di sini ada daftar barang di B3. Jadi tadi gabungan dari Nadia dan Aryan itu membeli gula dan beras. Nah, di sini akan terdaftar beras dan gula. Kenapa nggak gula duluan? Karena di sini menggunakan descending. Lalu di sini saya menggunakan binary tree untuk pre-order. Jadi Nadia itu diurutkan namanya dimulai dari N, A, D, I, A. Lalu Aryan ada A, R, Y, A, N. Setelah itu ada pengurutan harga dari merge sort ascending saya, yaitu langsung dari antrian itu sama seperti Q sort, itu harganya yang paling awal itu kan 12.000, lalu yang harga keduanya itu 10.000. Nah, kan yang paling besar itu paling duluan, paling awal. Nah, lalu fungsi merge sort ascendingnya ini yaitu mengurutkan dari harga yang paling terkecil dulu.
Seperti itu saja presentasi saya dari tugas praktikum algoritma struktur data. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.